Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ini adalah pertemuan kedua untuk pelajaran tajwid di KBM online ini. Kita masih menggunakan kitab Qawaidut Tajwid dan juga tasyirat kitab Qawaidut Tajwid. Nah, silakan dibuka kitabnya. Masih tentang wakaf, ya. Halaman 106. Nah, dan di tabelnya halaman 8, ya. Nah, di kitab sampai di sini Ma'rifatul Wuquf. Dan ini intinya adalah pembahasan tentang ahamiyatu ma'rifatil wuquf. Pentingnya mengenal wakaf, ya. Mengenal atau mengetahui, mengilmui mana tempat-tempat berhenti di dalam Al-Quran. Nah, jadi tabel ini ringkasan dari yang di kitab ini. Dari sini. Nah, sampai sini, ya. Kita baca tabelnya. Judulnya ahamiyatu ma'rifatil wuquf. Pentingnya mengenal atau mengilmui wakaf. Ada dua alasan, ya. Mengapa belajar tentang wakaf itu merupakan perkara yang sangat penting. Yang pertama, min ahammi mutatallabatil fasahati fi kalamil fusaha'i. Min ahammi mutatallabatil fasahati fi kalamil fusaha'i. Dia mengetahui tempat-tempat berhenti, ya, pada sebuah kalimat, itu termasuk ahammi, paling penting, mutatallabat, tuntutan, ya, atau tuntutan paling penting, al-fasaha, yang terkait dengan kefasihan, fi kalamil fusha, dalam ucapan menurut kalimat, ya, orang-orang yang fasih, ahli bahasa, ya. Nah, dalilnya ma akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma anna khatiban khataba baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga selain keduanya, bahwa ada seorang khatib yang berkhutbah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang itu berkata, man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad rasyad, sungguh ia telah mendapat hidayah atau petunjuk. Wa man ya'sihima, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, ya, membanggang terhadap keduanya, faqad ghawa, maka sungguh dia telah sesat. Faghadiba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Wa qala bi'sa khatibul qaumi anta. Beliau bersabda, sejelek-jelek khatib suatu kaum adalah engkau. Sejelek-jelek khatib suatu kaum adalah engkau. Wa fi riwayatin akhrajaha Abu Ja'far An-Nahas, dan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ja'far An-Nahas, bi isnadi musalsalin bi thiqati,
an Adi bin Hatim radhiyallahu an, dengan sanad musalsal bis-siqat, ya, dari Ali bin Hatim radhiyallahu an, annal khatiba waqafa ala qawlihi, bahwa khatib tersebut waqaf, ya, berhenti pada ucapannya wa man yasihima, yang tadi, ya, di sini. Man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa man yasihima. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang bermaksiat pada keduanya, faqad ghawa, maka sungguh dia telah sesat. Jadi wakafnya jelek di sini, ya. Fakana hadzal waqfu al-qabihu li-inkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tersababun li-inkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wakaf yang jelek inilah yang merupakan sebab pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Ya. Sababan li-inkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang kurang, ya. Jadi ini menghentikan kalimat dengan tepat, ya. Bahkan di selain ayat, ya, di selain ayat Al-Quran, merupakan perkara yang juga sangat dituntut, ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, mengapa mempelajari wakaf? Itu perkara yang sangat penting. Min ahammi mutatallabati tajwidi fil qiraah, bahwa mengilmu wakaf ini termasuk tuntutan terpenting tajwid dalam bacaan Al-Quran. Nah, min ahammi mutatallabati tajwidi fil qiraah, termasuk tuntutan terpenting tajwid dalam bacaan Al-Quran. Dalilnya ma akhrajahul Hakim wal Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ini ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, laqad isna burhatan minad dahri, sungguh kami telah hidup burhatan minad dahri. Burha ini waktu yang sebentar, ya. Nah, dari ad-dahri, suatu zaman. Wa inna ahadana, dan sungguh salah seorang di antara kami, yu'tal imana qabla al-Quran, ia diberi keimanan sebelum Al-Quran, ya. Mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, maksudnya mempelajari tajwid, ya, huruf-hurufnya. Wa tanzilu suratu, dan turunlah surat, ya, Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yata'allamu halalaha wa haramaha, maka dia mempelajari perkara halal dan haram yang disebutkan di dalamnya, wa awamiruha wa zawajiruha, juga perintah-perintah dan larangan-larangan yang disebutkan dalam surat itu. Wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha, dan dia juga mempelajari apa yang sepantasnya dia berhenti, ya, dalam surat itu. Ini syahidnya, ya. Dia juga mempelajari wakaf dalam bacaannya. Walaqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'an qabla al-iman, sungguh aku telah melihat beberapa orang yang salah seorang di antara mereka diberi Al-Qur'an sebelum iman, ya. Fayaqra'u ma baina fatihatil kitabi ila khatimatihi la yadri ma amiruhu wa mazajiruhu wa ma yanbaghi an yaqifa indahu yansuruhu nasrad daqal. Walaqad ra'aitu rijalan, dan sungguh aku telah melihat beberapa orang, yu'ta ahaduhumul Qur'an, yang salah seorang di antara mereka diberi Al-Quran qabla al-iman, sebelum beriman, ya. Membaca Al-Quran, nah, sebelum mempelajari tentang keimanan, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqra'u ma baina fatihatil kitabi ila khatimatihi, maka dia membaca antara surat Al-Fatihah sampai akhirnya, ya. Itu sampai surat An-Nas, la yadri ma amiruhu wa mazajiruhu, dia tidak tahu apa perintah dan larangan yang ada dalam surat tersebut. Wa ma yanbaghi an yaqifa indahu,
dan juga tidak tahu apa yang sepantasnya dia wakaf padanya. Nah, ini juga yang jadi pembahasan. Yang suruh nasrat daqal, dia membaca Al-Quran tersebut ya dengan nasrat daqal, dengan suara seperti perjatuhannya ad-daqal, kurma kering yang jelek ya. Ini ada di kitab penjelasannya. Nah, 107 ya, halaman 107. Ad-daqal at-tamrur radi al-yabis. Ad-daqal adalah at-tamr, kurma, ar-radi yang jelek, al-yabis dan kering. Syabbaha adama inayatihim bil qiraah. Ya, dalam asal tersebut Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyerupakan, syabbaha menyerupakan, adama tidak adanya, inayatihim bil qiraah perhatian mereka terhadap bacaan Al-Quran. Fahum hina idzin yursilunaha wa yusdirunaha. Jadi mereka ketika itu membaca Al-Quran dengan sembarangan ya. Wa yusdirunaha mamlu'ah bil akhta, dan menampakkan bacaan itu dipenuhi dengan kesalahan. Wa fasihatin wala mubayyanah, tidak fasih dan tidak jelas. Binasri tamri ar-radi, disamakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan ya suara berjatuhannya atau bertebarannya kurma yang jelek ya. Nah, di kurma-kurma yang jelek dan kering, misalnya kalau kita tumbahkan dari sebuah wadah, misalnya karung ya, ditumbahkan ke kardus misalnya, maka akan menimbulkan suara ya yang kurang enak, yang geruduk gitu. Nah, itu pula seseorang yang membaca Al-Quran dengan sembarangan, tidak enak didengar ya. Baik. Jadi intinya ini alasan kedua ya, mengapa mempelajari wakaf termasuk perkara yang sangat penting. Karena termasuk ahammi mutatallabati tajwid fil qiraah. Tuntutan terpenting agar seseorang bisa bagus ya dalam membaca Al-Quran. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.